Hello everyone, my name is Resti Dwi Novita with NPM 2441131 from class MNC 24C. In this video, I'm going to talk about a topic that's play our heart role not only in statistics but also in many real-life situations we face every day, which is probability. Probability helps us understand uncertainty and measure how likely something is to happen. With her, we're predicting the weather, making business decisions, estimating risks, or even guessing if your online order will arrive on time. All of this involve probability. Understanding probability does just make us better at maths. It helps us think more logically, make smarter decisions, and interpret data in a clearer way. So, in this presentation, I will explain probability in the simplest way possible with examples that are easy to understand and connect to everyday life. I hope this video will help you gain a better understanding of how probability works and why it is such an important concept in statistics. Alright, let's move on to the material. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian probabilitas. Probabilitas itu sebenarnya simpel banget teman-teman. Secara gampangnya, probabilitas itu adalah peluang atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilainya itu antara 0 sampai 1. Kalau 0 artinya tidak mungkin banget terjadi, tapi kalau 1 artinya pasti akan terjadi. Misalnya kalau kita bilang kemungkinan matahari terbit besok itu 1, ya itu pasti terjadi kan, artinya 100%. Tapi kalau kemungkinan hujan di gurun pasir itu hampir 0, artinya kecil banget kemungkinan terjadinya. Nah, itu pengertian dari probabilitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh pengertian probabilitas. Contoh yang paling gampang itu seperti kita melempar koin. Ada dua sisi, yaitu angka dan gambar. Berarti peluang muncul angka itu 1 dari 2 atau setengah. Jadi kalau kita lempar koin 10 kali, kira-kira 5 kali bakal muncul angka. Dari contoh sederhana ini kita bisa mengerti bahwa probabilitas itu cuma cara buat mengukur seberapa besar peluang suatu hal bisa terjadi. Selanjutnya kita akan membahas pendekatan probabilitas. Nah, dalam dunia statistik ada 3 cara utama buat menghitung probabilitas. Yang pertama ada pendekatan klasik. Jadi ini dasarnya logika murni. Misal kita melempar dadu, kan ada 6 sisi nih. Jadi peluang keluar angka 4 itu 1 dari 6 kemungkinan. Jadi gampangnya peluangnya 1 dibanding total kemungkinan. Kemudian yang kedua ada pendekatan frekuensi relatif. Ini berdasarkan hasil percobaan. Misalnya kamu lempar koin 100 kali, terus muncul angkanya 60 kali. Nah, peluang muncul angka itu kira-kira 60 dari 100 kali percobaan atau 0,6. Dan yang terakhir ada pendekatan subjektif. Ini lebih ke perasaan atau keyakinan seseorang. Misalnya dokter bilang nih, peluang pasien sembuh 90%, yaitu dari pengalaman dia, bukan dari hitungan pasti. Oke, kemudian ada konsep dasar probabilitas. Sebelum lanjut ke rumus, ada beberapa istilah penting. Yang pertama ada ruang sampel. Ini semua hasil yang mungkin terjadi. Contohnya, semua sisi dadu. Kedua, kejadian. Ini satu hasil tertentu, misalnya keluar angka 5. Lalu, kejadian saling lepas. Artinya, dua hal yang tidak bisa terjadi bersamaan. Contohnya, mungkin pas lempar koin tidak mungkin keluar angka dan gambar sekaligus kan? Nah, itu dia contohnya. Kemudian yang terakhir kejadian saling bebas. Artinya dua kejadian yang tidak saling memengaruhi. Misalnya kamu melempar koin sama lempar dadu, hasilnya tidak saling memengaruhi. Nah, kemudian ada hukum probabilitas. Sekarang kita bahas dua hukum utama dalam probabilitas. Yang pertama itu hukum penjumlahan.
Intinya, kalau kamu mau tahu peluang satu dari dua kejadian bisa terjadi, kamu tinggal tambah peluang kejadian pertama dan kedua. Tapi jangan lupa kalau dua kejadian itu bisa terjadi bersamaan. Bagian yang double harus dikurang. Jadi intinya, kalau dua kejadian bisa terjadi bersamaan, jangan dihitung dua kali. Lalu yang kedua ada hukum perkalian. Nah, ini berlaku dalam dua kejadian, tidak saling pengaruh, alias independen. Kalau dua hal itu terjadi bersamaan, peluangnya tinggal dikalikan saja. Misalnya, peluang muncul angka di koin itu setengah, peluang muncul angka genap di dadu juga setengah. Nah, kalau dua-duanya mau terjadi bersamaan, ya tinggal dikalikan saja, setengah kali setengah, hasilnya seperempat. Artinya cuma 25% kemungkinan dua hal itu terjadi bersamaan. Nah, selanjutnya kita bahas distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas ini seperti cara buat melihat penyebaran peluang dari suatu data. Ada dua jenis distribusi. Yang pertama, discrete, buat data yang jumlah kemungkinannya terbatas, seperti hasil lemparan dadu. Kemudian yang kedua, continue, buat data yang bisa punya banyak banget kemungkinan, seperti tinggi badan orang, bisa 160,5 cm, 160,7 cm, dan seterusnya. Distribusi ini membuat kita bisa melihat pola atau kecenderungan dari data. Nah, kemudian kita akan membahas rata-rata hitung atau mean. Rata-rata itu gampangnya nilai tengah dari sekumpulan data. Nah, kalau kamu punya penyebaran angka, kamu tinggal menjumlahkan semuanya terus bagi jumlah datanya. Misalnya, ada nilai 70, 80, 90. Nah, kan di jumlah ini ditambah menjadi 240, terus dibagi 3, hasilnya adalah 80. Nah, itu rata-ratanya. Jadi kalau angkanya ada 4, berarti dibagi 4. Kalau angkanya ada 3, berarti dibagi 3. Nah, kalau datanya banyak dan udah dikelompokkan, kamu tinggal kalikan setiap nilai tengah dengan frekuensinya. Lalu hasilnya dijumlah dan dibagi total frekuensi. Oke, selanjutnya kita bahas varians dan standar deviasi. Kalau rata-rata mengasih tahu nilai tengah, nah varians dan standar deviasi memberitahu sebaran data dari rata-ratanya. Kalau nilainya kecil, berarti datanya rapat, stabil. Kalau besar, berarti datanya menyebar sekali. Misalnya, nilai ujian anak-anak di kelas, di kelas kamu semuanya itu beda-beda jauh. Berarti standar deviasinya itu tinggi. Tapi kalau nilainya mirip-mirip seperti 80, 8,1, 8,5, berarti standar deviasinya itu kecil. Oke, kemudian kita bahas distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini fungsinya buat membantu melihat pola dari data. Misalnya kamu punya 50 nilai ujian, daripada melihat satu-satu, kamu kelompokkan jadi kelas nilai 60 sampai 69, 70 hingga 79 dan seterusnya. Dari situ kamu bisa tahu kelompok nilai mana yang paling sering muncul dan bisa dihitung juga peluangnya. Contoh tabel distribusi frekuensi. Contohnya itu seperti ini. Nilai 80 hingga 89 paling banyak muncul. Misalnya 20 siswa dari total 50. Berarti peluang siswa dapat nilai di rentang itu sekitar 40%. Nah, dari tabel seperti itu, kamu bisa langsung lihat kelompok mana yang paling umum dan juga bisa nentuin rata-rata sama sebaran nilainya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, intinya probabilitas itu cara buat mengukur peluang suatu kejadian. Kita bisa pakai pendekatan klasik, frekuensi relatif atau subjektif tergantung konteksnya. Terus, ada dua hukum utama. Yang pertama, penjumlahan dan perkalian, buat menghitung kemungkinan gabungan dari dua kejadian. Dan lewat distribusi probabilitas, kita bisa tahu seberapa besar penyebaran data dan pola peluangnya. Kalau mengerti probabilitas, kita jadi lebih gampang menganalisis data dan mengambil keputusan secara logis.
Okay, so that's all for today's presentation about probability. I hope you enjoy and understand how probability can help us in statistics and in real life. Once again, I'm Resi Binovita, NPM 2441131, MNG24C. Thank you for watching and see you in the next video.